Jadi tentang materi teknik dan metode siaran ini diharapkan Anda bisa menjelaskan proses ya, kemudian isi, olahan siaran, dan kemudian tanggung jawab dan etika moral ya, untuk siaran ini. Baik, kita lihat saja proses penyiaran pertama ya. Bagaimana sebuah siaran itu dilakukan, berlangsung. Kita awali dengan pengertian dulu. Jadi kalau penyiaran itu artinya kegiatan proses menyiarkan satu acara siaran. Bisa dilakukan oleh penyaji, kemudian pengelola operasional, perangkat lunak, keras, ya, dan lain-lain. Kemudian penyiaran ini dilakukan oleh organisasi penyiaran. Kita tahu kalau Anda sudah mendiskusikan undang-undang penyiaran ya. Jadi sifat organisasi penyiaran ini adalah ada mencakup sektor publik, sektor privat ya, dan orientasinya bisa pada komersial maupun tidak komersial, profit atau non profit ya. Yang jelas di setiap organisasi penyiaran itu ada 3 unsur utama ya. Ada siaran, kemudian ada teknik, dan ada administrasi. Siaran ini yang bertanggung jawab terhadap konten, terutama tentang program siarannya. Teknik ini bertanggung jawab pada teknologi dan semua sumber daya yang memungkinkan bisa berlangsungnya siaran. Dan administrasi yang tahu sendiri menyangkut manajemen, pengaturan orang-orangnya, dan sebagainya. Ini ketiganya ini merupakan satu kesatuan sehingga bisa menyelenggarakan siaran. Sama kalau seperti perguruan tinggi itu organisasinya kan ada yang disebut aktivitas akademika. Kemudian dalam organisasi perguruan tinggi juga ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mendukung sifatnya. Ini untuk administrasi. Administrasi dan teknik ini dikelola oleh tenaga kependidikan, istilahnya semua oleh perguruan tinggi. Di siaran ini ada tenaga teknis, ada tenaga administrasi, di manajemen ini. Dan ini adalah tenaga praktisi siaran. Nah, setiap program siaran itu harus direncanakan ya. Awalnya direncanakan dulu perencanaan siaran, kemudian diproduksi, baru disajikan pada khalayak. Yang direncanakan ini pengembangan programnya adanya di sini. Nanti kita ada topik khusus tentang membahas tentang bagaimana mengembangkan program siaran. Itu ada di proses perencanaan ini, kemudian bagaimana memproduksinya. Ya. Aspek-aspek produksi ini teknis, ini lebih banyak dibahas di praktikum. Bagaimana meliput, bagaimana mengedit, bagaimana mendubbing, bagaimana dan sebagainya itu adalah merupakan aspek-aspek produksi. Ya. Kemudian penyajian ini ya menyiarkannya kepada publik. Ya. Nah, sekarang ini media siaran dalam penyajian kepada publik ini tidak hanya melalui penyiaran terestrialnya, tetapi juga mereka sekarang banyak menggunakan media lain, terutama internet. Ya. Ada streamingnya, kemudian mereka juga punya media sosial dan sebagainya. Nah, isi pesan dalam komunikasi siaran dalam penyiaran ini ya, sesuai dengan fungsi dari media siaran sebagai media massa ya. Yang pertama sifatnya bisa informatif, edukatif, persuasif, stimulatif atau dan komunikatif. Diberi catatan khusus bukan koersif ya. Menakut-nakuti bukan. Jadi, nah ini dikemas dalam program ada
tipe program utama udah kita bahas ya. Format program itu ada yang program informasi, dan ada program non informasi atau program hiburan. Nah, keduanya ini sekarang banyak dikawinkan, banyak media siaran mengembangkan program yang pendidikan tapi juga bernuansa hiburan, ya. Ada edutainment, informasi tapi juga bernuansa hiburan, infotainment itu program gabungan informatif tetapi dikemas dalam nuansa hiburan. Ingat, ya. Nah, siapa memiliki kekuatan yang besar baik untuk menciptakan kebaikan maupun kejahatan di masyarakat ini harus disadari ya oleh pengelola siaran. Karena kalau kita menyebarkan informasi konten pada media massa, kita harus mempertimbangkan bagaimana efeknya muncul di masyarakat. Efek itu bisa berubah menjadi umpan balik. Ya. Umpan balik ini bisa positif, bisa negatif. Bahkan umpan balik itu bisa negatif dalam sampai ke konteks yang kritis. Ada media siaran yang pernah diprotes oleh khalayaknya, didatangi sampai dirusak kantornya, studionya dan sebagainya. Nah itu termasuk dalam efek yang perlu dipertimbangkan seperti itu. Dan jangan lupa media siaran ini dalam mengembangkan siarannya harus mempunyai tanggung jawab moral. Jadi harus memperhatikan etika di masyarakat. Bagi orang-orang yang berprofesi di bidang penyiaran, kode etik profesinya ada ya seperti etik profesi. Karena kalau menyebarkan berita ada juga kode etik jurnalistik, ada, harus diperhatikan. Nah ini kegiatan-kegiatan dalam penyiaran. Dari mulai merencanakan, kemudian memproduksi program atau acara, menyiapkan program, menyiapkan pola acara, ya, menyelenggarakan siaran, baik artistik maupun jurnalistik, dari dua tipe. Artistik ini yang menonjolkan keindahan, jurnalistik itu menonjolkan informasi. Ini mulanya dari mulai produksi sampai ke penyiarannya juga berbeda. Kerjasama dengan lembaga penyiaran lain, ada kerjasama dengan rumah-rumah produksi, yang menjalankan riset dan pengembangan, kemudian mengadakan diklat, bikin latihan, pertukaran berita, ya, dan program dengan lembaga penyiaran lain, kemudian mengadakan promosi dan menjual. Ini juga penting kegiatan promosi ini. Setiap media siaran saya kira memiliki unit atau bagian promosi. Promosi yang mempromosikan program. Tujuan promosi ini supaya menarik, tidak hanya untuk khalayak yang berpotensi untuk menontonnya, tetapi juga menarik untuk para pengiklan. Nah, bagian promosi ini harus ada orang-orang yang kreatif. Ya. Saya punya beberapa mantan bimbingan saya, ya, yang sekolah vokasi. Sekarang bekerja di bagian promosi. Saya tahu ini karena mereka masih menghubungi saya, berkeluh kesah, meminta saran bagaimana sih membuat promosi yang efektif. Mereka sering mengalami kesulitan katanya karena program-program yang terus dipromosikan itu programnya tidak bagus, yang susah mempromosikannya. Nah ini keluhan sebenarnya yang tidak perlu ya. Karena apa? Saya bilang kalau programnya sudah bagus, itu promosi itu tidak dibutuhkan. Justru promosi itu dibutuhkan kalau untuk program yang tidak bagus, tapi bagaimana caranya supaya kelihatan bagus. Makanya kalau kita melihat trailer ya atau promosi program di televisi misalnya, wah ada film nih, bagus nih film ini. Kita belum pernah, belum tahu film itu bagus, kelihatannya mau seru. Begitu ditonton ternyata biasa saja filmnya, itulah bagusnya apa hebatnya promosi di situ. Begitu pengiklan juga sama, melihat trailer itu, melihat promosinya, wah ini film ini bagus, pasti banyak yang menonton, pasti ratingnya bagus.
dan dia pasanglah iklan di situ. Padahal kenyataannya saya tidak demikian, itu lain cerita. Nah ini iklan penyiarannya. Nah format atau bentuk program siaran itu harus dirancang ya. Saya di sini perlu strategi juga. Bentuk acara, formalitas acara, daya jangkau siarannya, target sasaran, status acara, tujuan acara, dan outputnya, kemudian jumlah pembawa acara, ini termasuk merupakan 7 faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang satu program siaran. Bentuk acara, bentuk apa? Banyak bentuk acara sudah kita bahas. Ya, format program kalau siaran radio itu hanya informasi dan musik formatnya, dan macam-macam bentuknya. Ya. Ada dialog, narasi, ada duara, ada macam-macam. Siaran televisi itu informasi, ada straight news, ada in-depth, ada entertainment, ada feature. Nah, hiburannya ada drama, ya, ada musik, video klip, film, angkatan, ya, permainan, gitu. Nah, formalitas acara ini formal atau tidak formal, misalnya. Juga semi formal. Saya kira Anda tahu yang formal, yang bagaimana, yang tidak formal bagaimana. Kemudian jangkauan penyiarannya. Wilayah mana yang bisa dijangkau oleh siaran media kita, dan siapa saja yang berada di wilayah itu jadi pertimbangan. Kita sudah membahasnya ini dalam membahas topik halayak layanan media siaran yang lalu. Ya. Kemudian target itu selain siapa yang ini, dan kemudian juga supaya bagaimana mereka itu. Oke, ini supaya targetnya adalah kepada halayak ibu-ibu. Di segmentasi halayak sudah kita bahas juga. Bagaimana kita membuat segmentasi target sasarannya ke sana, dan kemudian selain target sasarannya supaya apa? Apakah supaya ibu-ibu itu merasa senang saja, terhibur, atau bagaimana? Atau supaya ibu-ibu itu meningkat pengetahuannya, apakah supaya ibu-ibu itu ya, berubah perilakunya, itu juga termasuk dalam target. Ya. Kemudian status acara ini ada yang on air, ada yang off air. Ada dalam dari studio, ada luar studio. Nah ini juga jadi pertimbangan. Selain kepada personel, peralatan, juga biaya nih akan mempengaruhi tujuan acara dan output yang dihasilkan. Kita sudah tetapkan dari supaya masyarakat menjadi tahu, supaya masyarakat menjadi sadar, supaya masyarakat menjadi terhibur, supaya itu adalah tujuan. Target yang tadi itu lebih spesifik lagi disusun tujuan, dan juga personel yang diperlukan. Ini jumlah pembawa acara. Ini tidak hanya jumlahnya ya, tapi siapa pembawa acara. Misalnya pembawa acara hanya kru yang di bawah saja, plus presenter. Oke, itu mungkin biayanya rendah. Tapi kalau kita misalkan mendatangkan talent dari luar, itu kan perlu biaya juga. Ya. Nah, kita juga perlu liputan dari sing, misalkan dari saksi mata dari satu kejadian, itu yang cerita juga. Ya. Jadi ini semua harus dipertimbangkan dalam merancang format dan bentuk siaran, termasuk strateginya. Oke, kemudian pengawalan acara. Nah, itu adalah penting di dalam penyiaran. Maaf, saya perbaiki dulu.
Maaf, harus menerima paket dulu. Ada paket masuk. Ya. Baik, kita teruskan. Oke, ini pengawal acara. Ini diperlukan kompetensi khusus ya untuk pengawal acara. Ini 7 kompetensi. Saya kira tidak perlu dijelaskan ya. Improvisasi ini, kemampuan improvisasi ini juga penting ya. Karena ya acara tidak aku seperti apa yang sudah diskenariokan, tetapi dia bisa mengembangkannya di dalam membawakan acara sehingga acara itu bisa lebih hidup ya. Termasuk dalam kondisi-kondisi darurat yang pengawal acara yang kreatif dia mampu berimprovisasi di situ. Misalkan tiba-tiba harusnya masuk ke kamera satu, mandek, misalkan tidak. Nah, bagaimana caranya acara ini supaya improvisasi, kreativitasnya di situ dituntut. Ya. Tiba-tiba film yang sedang diputar macet, ya, kalau kreativitas dari pengawal acara. Nah, ini kualifikasinya, ya, tenang, rileks, jelas, ya, mampu membaca situasi jelas, santun, wajar, tidak overacting, ya. Nah, ada kita melihat acara itu overacting, ya. Independen, ini penting juga, tidak berat sebelah. Nanti kita lihat apa yang maksud tidak berat sebelah itu ada kriterianya. Kemudian bijaksana dan bisa berempati. Nah, empati di sini cukup berat untuk pengawal acara ya, karena dia tidak berempati, tidak hanya berempati terhadap orang-orang yang hadir bersama-sama dengan dia, tetapi juga dia harus berempati kepada halayak yang tidak dilihatnya, halayak yang menonton televisi, halayak yang mendengarkan radio. Paling kita membayangkan situasinya, kita tahu halayak yang dituju itu sasarannya siapa, ibu-ibu. Nah, kalau jam segini sedang apa ibu-ibu? Sedang sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah, itu harus bisa membayangkan seperti itu. Nah, itu namanya berempati. Baik. Nah, ada tuntutan terhadap media siaran. Dia harus memiliki kebebasan media sekaligus harus bertanggung jawab. Dia bebas memiliki kebebasan, tapi harus bertanggung jawab. Bebas yang bertanggung jawab. Nah, ini harus didefinisikan dengan jelas ya. Kondisi sekarang ini untuk kebebasan media ya, diperlukan satu kondisi. Pertama, tidak ada sensor dan kontrol dari pemerintah. Supaya media itu bebas harus tidak ada sensor dan kontrol. Misalnya ada badan sensor film, ada KPI ya, yang kontrol. Jadi, tapi mereka sekedar ya menegur, tidak ada sanksi hukumnya. Kemudian ada kesetaraan, hak dan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan atau menyampaikan opini. Ini juga harus dikedepankan media ya. Jadi kesetaraan hak dan kesempatan. Jadi jangan terlalu hanya menyajikan konten yang dibutuhkan oleh masyarakat tertentu saja. Setiap orang berhak. Ya. Independensi. Artinya bebas dari pengendalian atau kontrol atau intervensi dari pemilik maupun dari pihak lain ya. Politik, ekonomi, kalau yang berkepentingan secara politis, ekonomi, sekarang ini kan menonjol sekali ya, kontrol dan intervensi dari pemilik ini. Ya, kita bisa lihat televisi ini siapa yang punyanya, pengusahanya siapa, afiliasinya kemana, itu selalu terkait ya, sehingga siarannya seperti apa. Berita kegiatan Partai Nasdem misalnya hanya muncul di Metro TV. Mengapa? Nah, ini contoh ya pengendalian ini. Jadi agak sulit untuk kebebasan media. Kondisinya seperti ini ya. Kemudian ada sistem persaingan yang sehat.
harus membatasi konsentrasi kepemilikan media maupun kepemilikan silang. Kepemilikan silang ini artinya media juga dimiliki oleh pengusaha yang bergerak di bidang yang lain. Nah, di kita ini kepemilikan silang ini kan sangat menonjol karena media siaran ini terutama televisi, ya radio juga gitu sudah masuk dalam satu konglomerasi. Bahkan iklan di radio A misalnya, tergantung dia masuknya di konglomerasi apa. Yang muncul iklan-iklan itu dari perusahaan-perusahaan di grup dia juga. Begitu juga televisi. Ya. Kemudian ada kebebasan media pemberitaan untuk mendapatkan informasi. Jadi, tiap media berhak untuk memperoleh informasi yang itu disebarkan. Jadi jangan setiap informasi dibuat off the record semua, ya itu kan susah. Ya. Atau hanya media tertentu yang boleh meliput satu informasi, media lain tidak bisa, nah itu juga susah. Ya. Nah, setiap media itu harus mempunyai akuntabilitas. Ya. Akuntabilitas ya terhadap siapa? Nah, ini ada 9 hubungan ya. McGuire ini dalam akuntabilitas ini. Dari mulai halayaknya, perekanan, ya. Perekanannya, institusi sosial ini institusi yang ada di masyarakat ya. Lembaga sosial yang dipengaruhi oleh media dan juga bergantung kepada media untuk operasi normal, untuk kegiatan-kegiatan mereka. Ya. Halayaknya jelas, ya, halayaknya akuntabel pada halayaknya. Kemudian kepada juga beragam tekanan ya, dan kepentingan kelompok yang dipengaruhi oleh publikasi kita. Itu juga harus akuntabel. Jadi supaya mereka bisa menilai mengapa konten kita seperti ini. Misalkan ada konten yang memojokkan satu grup atau satu golongan tertentu. Mengapa sampai muncul konten seperti ini? Ada satu tebal. Oh, media ini mereka tahu sehingga lebih bisa menerima dengan tidak secara emosional. Referensi ini rujukan adalah pihak-pihak yang memberi konten, sumber konten bagi media, ya. Ini adalah referensi. Maaf, referensi itu sumber-sumber yang menjadi sumber rujukan. Ya. Sumber-sumber yang menjadi sumber rujukan. Sumber subjek peliputan misalnya. Ya. Subjek peliputan itu referensi. Itu harus akuntabel. Ya. Sehingga kalau misalkan satu kejadian, ada satu berita yang disiarkan, kemudian di sini kita media itu mewawancarai saksi seorang saksi mata. Nah, ini harus akuntabel pada saksi itu. Tahu kapan itu disiarkan, apa saja, bagian mana saja, diedit tidak, sesuai aslinya tidak. Nah, itu harus terjadi. Regulator jelas ya, pembuat hukum kebijakan. Kemudian ini sumber-sumber sumber-sumber di sini adalah para pemasok konten yang saya sebutkan tadi ya, pemasok konten, sumber berita, sumber hiburan, ya, olahraga, itu para pemasok konten. Kalau menyiarkan Liga Indonesia, Liga Indonesia itu satu sumber pemasok konten. Kemudian akuntabel terhadap pemilik, ya, dan akuntabel terhadap pendapat umum. Ya. Ini masyarakat secara keseluruhan lah ya, tidak hanya khalayak dari media sosial. Nah, kerangka akuntabilitas ini ada 4 ya. Ada kerangka hukum dan kebijakan, ada kerangka finansial dan pasar ya, kerangka publik dan kerangka profesional. Jadi dia harus mengacu pada 4 kerangka ini dalam akuntabilitas media ini. Jadi media itu harus sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku, ya. Harus menyesuaikan diri dengan pasar,
ya frame-nya itu pasar ya, kerangkanya. Kemudian kerangka publik. Termasuk di sini ada Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, itu adalah kerangka publik ya. Itu publik, bukan kebijakan ya. Kerangka Komisi Penyiaran itu publik yang dibentuk pemerintah ya. Itu juga harus menyesuaikan dengan kerangka ini. Dan kerangka profesi. Seperti apa sih wartawan, misalkan reporter, apa kode etiknya, harus bagaimana reporter. Nah, ini akuntabilitas harus mengacu pada 4 kerangka ini. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bagaimana memposisikan diri tidak memihak. Ya. Ini di sini ada, oke, maaf. Nah, ini di sini ada objektivitas. Kalau sesuatu disebut objektif, itu adalah sesuatu itu harus faktual dan imparsial. Faktual artinya benar, informatif, dan relevan. Itu faktual, sesuai fakta ya. Jadi yang objektif itu sesuai fakta ya, kemudian imparsial. Jadi tidak merupakan bagian dari salah satu dari sesuatu gitu ya. Fakta artinya benar. Ya. Informatif artinya memang layak untuk diketahui oleh orang-orang. Relevan dengan konteks yang kita sajikan. Kalau kita membahas tentang kemulut bansos misalkan, ya. Kemudian di sini ada masuk di situ konten juga tentang perilaku asusila dari para aparat misalkan. Nah, ini relevan tidak ya dengan apa yang kita bahas? Nah, itu juga seringkali kita temui dalam berita-berita yang ada di televisi dan radio kita ya. Kemudian yang imparsial itu seimbang dan netral. Netral, tidak memihak, seimbang, memberi kesempatan yang sama kepada berbagai pihak ya. Jadi kalau yang A diberitakan, yang B positifnya ada, negatifnya ada. Jadi tidak memojokkan seperti itu. Nah, untuk bisa objektif ini ternyata tidak mudah, berat ya. Mengapa terjadi demikian? Karena media siaran ini dalam kenyataannya, dalam kehidupannya sehari-hari itu selalu menghadapi tekanan, baik internal maupun eksternal. Maaf. Tekanan internal itu dari pemiliknya. Hal yang merugikan perusahaan, grup perusahaan dari pemiliknya itu ya tidak boleh disayangkan karena tekanan internal. Eksternalnya kepentingan politik, ekonomi, sosial, ya. termasuk kepentingan pemerintah. Ya. Itu makanya susah jadi objektif ini karena harus melayani berbagai kepentingan. Kemudian media itu tidak selalu powerful, tetapi juga powerless. Jadi artinya anggapan bahwa media itu mungkin di awal perkembangan teori komunikasi massa banyak didominasi oleh teori efek ya, yang mengungkapkan bahwa apa yang disajikan oleh media massa itu akan menimbulkan efek terhadap khalayaknya. Ini terutama dipicu waktu itu ada satu kejadian yang fenomenal di Amerika, di New York ya, di mana radio Amerika menyajikan sandiwara radio tentang judulnya itu tentang serangan invasi dari Mars. Sandiwara radio itu disetting bagus sekali ya. Kalau sandiwara radio dulu itu orang-orangnya langsung bermain peran di situ yang disiarkan melalui radio. Ya. Jadi efek-efek suara segala itu dibuat bukan rekaman sandiwara radio zaman itu bermain sandiwara lah di situ para personelnya itu. Jadi dibuat sedemikian rupa bagus. Dalam sandiwara radio itu ada cerita wali kota New York menganjurkan warganya supaya segera mengungsi. Sedang panik, ada serangan. Nah akhirnya warga New York
yang tidak tahu dari awalnya menyangka itu bukan Sandiwara Radio, semacam siaran langsung dari New York. Maka semua orang panik keluar, mengeluarkan kendaraan, bawa pula barang-barang yang bisa dibawa, akhirnya macet di mana-mana, panik dan macet di mana-mana. Nah, melihat hal itu, para ahli melihat begitu perkasanya media, Mas. Hanya sebuah Sandiwara Radio bisa membuat panik kota besar sebesar New York dan juga kota-kota di sekitarnya yang terjangkau siaran. Makanya di awal-awal perkembangannya, teori komunikasi massa didominasi teori efek. Namun kesananya itu harus berlanjut. Orang, para ahli kemudian banyak menganalisis bahwa ternyata bukan karena media massa yang powerful, ya, karena kebetulan saja apa yang disajikan oleh media itu persis sama dengan yang sesuatu yang sedang ditakutkan masyarakat. Di waktu itu sedang muncul kesadaran di masyarakat bahwa di alam semesta ini manusia tidak hidup sendirian, ada makhluk di luar planet kita yang intelektualitasnya jauh lebih tinggi dari manusia. Di tengah ketakutan, bagaimana makhluk yang jauh lebih pintar dari kita bisa menyerang kita ke bumi, di tengah ketakutan seperti itu muncul sandiwara itu. Sehingga terpiculah ketakutan itu ke permukaan, akhirnya menimbulkan panik. Ya. Itu kata para ahli. Makanya kemudian berkembanglah agenda setting. Ada agenda media, ada agenda khalayak. Kalau klop ketemu, jadi menimbulkan efek. Ada juga muncul berkembang komunikasi teori efek terbatas. Jadi hanya terbatas pada orang-orang yang memang sudah punya ketakutan seperti itu dan sebagainya. Tambah lagi berkembang lagi sebenarnya media massa itu tidak powerful, tapi kan powerfulnya terbatas, ya bukan full, powernya terbatas tadi. Ya. Tapi juga media massa itu powerless, ya. Jadi tergantung pada khalayaknya. Makanya muncullah teori uses and gratification, ya. Jadi khalayak itu dia punya harapan tentang apa yang bisa diperoleh dari media, dari televisi, dari radio. Nah, kalau harapan khalayak ini bertemu dengan apa yang disajikan oleh media, maka klop lah baru akan muncul. Nah, ini kondisi seperti ini, ya. Sehingga karena media massa juga powerless, mereka akan berusaha menyesuaikan diri dengan apa yang dibutuhkan khalayak. Akhirnya walaupun itu harus melabrak etika moral, etika nilai-nilai masyarakat, selama itu bisa membuat media itu menjadi menarik bagi khalayaknya, dilabraknya saja, ya. Muncullah kalau di media cetak gambar-gambar yang orang-orang miskin itu, tabloid dulu tuh supaya laku kan di halaman depannya gambar orang-orang miskin. Tahu orang-orang miskin? Erwina. Gambar orang miskin di tabloid, di majalah itu seperti apa? Nah, Erwina nggak ada ya, tidur dia. Helmi, ada nggak? Ada Pak. Ada ya. Orang miskin, tahu nggak? Pernah lihat gambar orang-orang miskin banyak di majalah, di tabloid? Jarang buka majalah Pak saya. Tapi majalah ya di internet juga banyak sekarang supaya menarik. Di internet itu situs-situs internet kan banyak menyajikan gambar-gambar orang miskin. Itu orang-orang yang baju aja nggak punya loh. Banyak kan pertebaran di internet. Oh, mahasiswa itu dulu waktu perangkat untuk mengakses internet itu masih terbatas, di kampus itu banyak, di kampus Darmaga itu banyak warnet. Saya itu kadang-kadang suka ingin tahu, ya, apa yang banyak dikunjungi mahasiswa IPB ini. Saya suka berkeliling dari warnet ke warnet. Kebanyakan di buku yang kita buka tuh situs-situs yang banyak menyajikan gambar-gambar seperti itu, video-video yang penasaran anak-anak muda. Karena kalau itu yang history yang sebelumnya kan akan muncul. Kadang-kadang mahasiswa dia mengakses situs tertentu lama nggak keluar, akhirnya dia udah habis waktunya, dia tinggal. Begitu saya pakai dipakai oleh mahasiswa lain, saya pakai gitu, baru tuh muncul yang diakses oleh sebelumnya itu, ya. Itu akibat dari kesadaran bahwa media ini powerless.
Kemudian tekanan ini mengakibatkan pemberitaan menjadi tidak objektif. Jadi objektivitasnya jadi susah. Jadi perlu kesadaran dan keberanian, tidak hanya kesadaran, keberanian wartawan untuk memegang prinsip-prinsip jurnalistik. Jadi kalau ada belajar dasar-dasar komunikasi, misalkan, itu ada faktor-faktor noise, salah satunya faktor itu bersumber dari komunikatornya, misalkan. Kalau komunikator sudah punya sikap negatif terhadap sendiri, waduh, ini kan ada yang baca nggak nih tulisan aku nih, ada yang nonton nggak nih berita yang aku liput ini dan sebagainya. Kalau sudah tidak pede seperti itu, sikap negatif itu kan akan membawa ya komunikasi menjadi tidak jadi efektif ya. Oke. Nah, mengapa wartawan ini lemah tadi ya? Mengapa wartawan ini tidak cukup sadar? Mungkin sadar, mereka tahu ya tentang prinsip-prinsip, tapi tidak cukup berani untuk menegakkan prinsip-prinsip jurnalistik. Ini karena kondisinya seperti ini. Nah, ini isinya sama. Sorry, ini isinya salah ya. Oke. Bentar, yang berikutnya Pak. Oh, bukan. Ini isinya keliru. Oke, saya ralat saja ya. Ini kok seperti yang tadi. Pertama, wartawan itu adalah pegawai media, digaji oleh media. Banyak media yang menggaji wartawannya, gajinya besar. Nah, mereka takut kehilangan kemapanan ini ya. Mereka sudah ada di lingkungan mapan, akhirnya takut kehilangan itu. Yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, dalam media itu setiap media itu menuntut prestasi, menuntut kinerja dari wartawan. Oleh karena setiap wartawan dia harus bisa memasukkan konten untuk disiarkan oleh media. Nah, konten yang disiarkan ini yang seperti apa konten? Setiap media itu punya frame-nya, punya kriterianya. Akhirnya setiap wartawan dia berusaha untuk menyesuaikan hasil liputannya, menyesuaikan dengan kriteria konten dari media ini. Sehingga akhirnya ya akan datar sama gitu untuk setiap wartawan. Wartawannya mungkin ada yang ekstrim, ada yang berani, ya ada yang penakut dan sebagainya. Tapi akhirnya akan keluar sama, mirip satu sama lain karena ada frame dari media itu. Kalau dia tidak masukkan konten, lama tidak ada konten yang disiarkan, itu kondisi ya untuk wartawan. Prestasi kinerjanya dianggap rendah. Ada kaitannya dengan penghasilan. Ya. Kemudian yang ketiga, wartawan pun perlu prestasi, penghargaan. Ya. Nah, untuk bisa dihargai, wartawan itu oleh khalayak, oleh berbagai pihak, wartawan ini harus banyak memberikan kontribusi terhadap siaran, ya, sehingga dia akan berusaha, ya itulah, menyesuaikan dengan keinginan khalayak, menyesuaikan dengan keinginan berbagai pihak dan sebagainya, sehingga ya independensi tadi tidak lagi dia berani menegakkan independensi menjadi prinsip-prinsip jurnalistik, ya. Oke, nah, itu kondisi ini dihadapi oleh wartawan kita, ya. Belum lagi. Kalau sekarang mungkin sudah terlalu ancaman pidana, ancaman apa tuh, tuntutan di pengadilan. Sekarang ini tidak seperti zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru dulu kalau ada yang banyak terlalu keras mengkritik pemerintah bisa diprede medianya. Sekarang kan tidak, tetapi tetap wartawan bisa dituntut di pengadilan. Nah, itu juga membuat wartawan menjadi kurang berani. Itu maaf itu yang slide itu salah ya. Baik ya. Nah, KPI, Komisi Penyiaran itu sudah menetapkan standar kualitas program siaran. Dan ini selalu di setiap tahun tuh kalau tidak salah 3 kuartal ya. Kuartal itu berarti 4. Kuartal itu 3 bulan ya. Setiap kuartal dilakukan pengkajian. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 1 tahun itu 4 kuartal ya. Kriterianya tujuan, fungsi, dan arah penyiaran. Kedua, tidak melanggar kode etik dan peraturan
Nah, ini tujuannya ya, ini sangat bahasanya sangat formatif. Fungsinya fungsi media itu informatif, edukatif, pengawasan, hiburan yang sehat, perekat sosial, empati sosial, dan kebudayaan. Arahnya ini Anda baca saja standar kualitas ini, ya. Mengapa diterapkan standar kualitas? Untuk supaya ini arahnya, supaya meningkatkan penghormatan nilai-nilai kekuatan agama, ras, dan pergolongan, dan sebagainya. Nah, ini standar kualitasnya. Untuk berita ini, kriterianya ini, keberagaman, pengawasan, faktualitas, akurasi, keadilan, dan sebagainya. Untuk talk show ini, untuk infotainment ini, kriterianya untuk program anak. Ini Anda bisa lihat di sini ya. Jadi setiap kuartal atau KPI mengeluarkan hasil reviewnya terhadap berbagai program siaran di Indonesia yang menggunakan kriteria seperti itu. Nanti ada program berita yang paling baik berdasarkan indikator kualitas siaran yang paling berkualitas, program talk show yang paling berkualitas, infotainment berkualitas, dan sebagainya. Kriteria. Baik, nah itu tentang siaran. Ya. Sekarang aspek teknis ya. Yang perlu kita pahami ini, televisi di Indonesia selama ini menggunakan siaran analog. Siaran analog itu menggunakan gelombang terestrial. Itu dari zaman dulu. Tapi gelombang terestrial ini sudah berkembang ya. Kalau di dalam kota itu adalah terestrial. Satu wilayah, tetapi dari satu wilayah untuk menuju ke wilayah itu mungkin sudah menggunakan pancaran satelit ya, gelombang dari satelit. Mengapa? Karena kalau mengandalkan terestrial semua, terestrial itu hanya mampu mencapai 65 km dulu ya. Sekarang mungkin terestrial sekarang sudah jauh lebih canggih dengan berkembangnya teknologi parabola. Sehingga setiap 65 km harus ada menara lagi untuk memperkuatnya, pancarkan lagi 65 km ada lagi. Itu harus banyak penguatnya. Sehingga begitu menghadapi gunung susah nih. Jadi atur telepasinya supaya tertangkap itu susah. Makanya zaman dulu daerah-daerah yang terhalang oleh gunung itu sulit menangkap siaran televisi. Seperti Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu itu sampai sekarang masih ada yang masih dikenal istilah kebun parabola, ya, kebun antena. Jadi ada titik-titik tertentu di Pelabuhan Ratu itu yang penangkapan sinyalnya bagus, antena televisi, sehingga banyak orang yang menempatkan antena TV-nya di situ, TV-nya di rumah masing-masing, dari situ baru ditarik kabel panjang-panjang ke rumah masing-masing. Jadi di situ kebun isinya banyak antena televisi. Nah ini, ya. Itu gelombang terestrial. Sekarang ini masih dipakai untuk di kota itu terestrial. Ya. Nah, pada penyiaran ini, pada siaran berwarna, siaran itu dipisah dalam 3 warna dasar. Ya. Sinar warna dasar itu apa? Merah, kuning, dan biru. Biru bercampur dengan merah menjadi ungu, violet. Merah bercampur dengan kuning jadi orange, jingga. Ya. Kuning bercampur dengan biru menjadi hijau. Hijau bercampur dengan biru, nanti dan seterusnya itu akan jadi warna yang lengkap. Jadi kalau dulu yang CRT ya, CRT itu tabung sinar katude. Ya. Itu di situ di belakang cembung, di belakangnya itu masih ada yang berbentuk kotak. Kotak itu ada 3 bagian, ada merah, kuning, biru. Sehingga kalau kita punya televisi CRT, gambarnya sudah buram, dibawa ke bengkel. Kata bengkel, wah ini birunya udah lemah Pak, makanya tidak cerah lagi warnanya. Tambah lagi birunya, bisa disuntik warna biru lagi, ini cerah lagi. Itu CRT cembung, tapi kan ini tidak praktis ya, bentuknya besar, cembung, tebal, akhirnya muncul LCD, ya. Liquid, sudah bentuk cairan. Tapi ini pun ada kelemahannya. Monitornya itu menjadi lembut, gitu, ditekan bisa gampang terluka.
muncul yang lebih keras, plasma. Dan terakhir ini ada LED, ya, yang semakin canggih. Nah, ini ada tiga, pada penyiaran analog 3 standar video. Ya, mana ada NTSC, ada PAL, dan ada SECAM. Kalau Anda setting televisi Anda, ya, setting videonya, tapi ini mengikuti mana yang digunakan. Ini masing-masing punya karakternya. Jadi kita tergantung kalau Anda membeli televisi produk dari Amerika dan kawan-kawannya, ya, tapi sistemnya NTSC. Ya. Kalau kita belinya dari produk-produk Eropa, dari Jepang dan Korea, Cina dan sebagainya, itu kebanyakan PAL. Kalau dari Eropa Barat itu kebanyakan sistem. Ini hanya sistem saja dengan karakternya masing-masing. Ya. Silakan udah cari sendiri informasinya. Nah, kemudian metode penyiaran digital, ya, ada 3 macam, ya, ada terestrial, kabel, dan satelit. Nah, tadi kan analog, ya, sekarang ini digital. Terestrial dipancarkan oleh stasiun pemancar dalam bentuk gelombang radio elektromagnetik yang ditangkap antena di pesawat. Ya. Ini praktis, tidak perlu kabel langsung. Tetapi kembali pancaran dari studio itu sebesar apa, sekuat apa, jadi jangkauannya sampai mana. Makanya itu terestrial sekarang banyak di kota, ya. Indonesia ini digitalnya itu menganut digital terestrial, ya. Ada lagi dengan kabel digital itu. Ya, pertama kali awalnya muncul istilah TV kabel karena memang dari kabel dari stasiun ke rumah-rumah. Kabel bisa. Jadi kabelnya bisa kabel sendiri, bisa juga kabelnya menggunakan kabel yang lain. Bahkan kita menggunakan jaringan internet itu sudah ada. Terus saya menggunakan untuk internet dan televisinya itu menggunakan First Media. Nah, First Media itu televisi dan internet dalam satu kabel, gitu ya. Kabel optik gitu. Sambung. IndiHome juga demikian. Nah, yang menggunakan kabel ini kanal TV-nya bisa lebih banyak. Memang tergantung punya internet, tentu umumnya lebih banyak. Kalau yang analog itu satu kanal itu hanya satu stasiun televisi. Nah, kalau yang TV kabel ini, yang digital ini satu kanal bisa 6, 9, bisa 9 bahkan itu kanal, bisa 9 stasiun siaran, ya. Yang ketiga satelit, pancaran stasiun melalui satelit tangkap antena parabola. Batasannya antena parabola. Sekarang juga internet juga banyak yang menggunakan parabola. Dulu saya sebelum menggunakan First Media juga pernah menggunakan yang satu perusahaan dengan RCTI itu Indovision juga itu parabola sistemnya, ya, dan sebagainya. Nah, parabola ini memang praktis, tidak perlu tarik kabel kemana-mana, tidak perlu investasi banyak untuk tiang kabel, ya, tiang listrik, tiang untuk menarik kabel, tapi juga biasanya rentan cuaca. Dulu kalau pakai IndiHome, pakai internet yang dulu itu, ya, lupa saya, banyak tuh internet itu penyelenggara internet. Kalau cuaca hujan, apalagi kalau ada petir langsung dimatikan karena rentan cuaca. Nah, ini 5 sistem penyiaran digital yang ada di kita, ya. Ada SPICT, DBT, ya, DBT, DMB, BTH. Ya. Ini DMB dan DPB ini kita ada aplikasikan di Indonesia, ya. Oke, sama. Ini izin dari Kementerian Kominfo itu untuk DPB, ya, Digital Video Broadcasting, ya,
terestrial, ya, dan handle. Ini untuk lembaga penyiaran publik, TVRI dan Telkom. Itu kemudian untuk KTDI, Konsorsium Televisi Digital Indonesia. Yang dalamnya ada PTV, ada Trans TV, Trans 7, TV One, dan Metro TV. Ini mereka. Sekarang Metro TV ini 30 digital ya, ada. Nah, ini referensinya, ya. Baik, itu yang bisa disampaikan.